Jadi mohon izin ke Bapak untuk melaksanakan proyek ini untuk tugas PPL, tugas PPP. Dari penyampaian Bu Emi tadi, setelah kita bicarakan kemarin dengan UAK, jadi itu sangat baik sekali dan silakan dilaksanakan oleh Bu Emi dan bisa dibantu oleh Bu Emi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya nak? Terima kasih. Anak-anak ibu kelas 1 yang ibu sayangi, sebelum kita mulai belajar, coba lihat temannya kiri, kanan, muka, belakang. Ada nak yang tidak hadir hari ini? Siapa nak? Ada nak yang Juan dan Arsi? Ada nak yang tahu kabar Juan dan Arsi hari ini? Dan mana? Oh, Arsi dan Oh, Arsi malu ke sekolah tadi karena pakai baju olahraga. Kalau Juan sakit, Riza, kita doakan mudah-mudahan Juan cepat sembuh kembali sehingga besok dia bisa datang ke sekolah. Masyaallah ibu semuanya, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Anak ibu siap untuk berdoa? Siap. Siapa masih ingat kalau hari Sabtu ini apa jadwal pelajaran kita? Ya pintar, P5. Adakah anak-anak ibu yang tahu apa itu P5? Penguatan profil pelajar Pancasila. Yang lagi Bobi? Penguatan profil pelajar Pancasila. Bagus Bobi, pintar. Ada 92 ini. Tema P5 kita adalah gaya hidup berkelanjutan dengan topik kalium. Apa itu kalium? 02 Runto Timur peduli sampah. Nah, siapa tadi yang ada melihat sampah di lapangan? Tunjuk tangan. Ingat, menunjuk dengan tangan kanan. Bagus, turun tangannya lagi. Nah, kalau kamu melihat sampah di lapangan, apa yang kamu lakukan? Diambil lalu dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, di luar tadi kamu menemukan berbagai macam sampah. Sehari ini kita akan belajar tentang P5, yaitu pengenalan sampah. Adapun tujuan pembelajaran P5 kita pada hari ini, setelah kamu belajar nanti, kita dapat membangun kesadaran tentang pentingnya pengolahan sampah dengan benar. Kemudian kita akan melakukan aksi sebagai solusi terhadap permasalahan sampah plastik. Nah, jadi setelah kita belajar P5, ada 2 yang akan kamu ketahui. Nah, anak-anak ibu semuanya, siapa tahu apa itu sampah? Semua material yang dibuang. Apa nak? Semua material yang dibuang. Semua material yang dibuang. Semua material yang dibuang.
apapun yang sisa-sisa makanan, contohnya ada lagi setelah kamu berbelanja, ada sampahnya, lalu itu kita buang ke dalam tong sampah. Nah, sampah itu adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Sampah itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri. Nah, kemarin Ibu sudah mengirim video sebuah nyanyi tentang sampah. Ada dilihat di rumah, Nak? Ada dilihat di rumah? Ada. Ibu ada mengirim video ke orang tuanya tentang video nyanyi tentang sampah, supaya hari ini kita bisa bernyanyi bersama. Bisa, Nak? Bisa. Ayo kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Sampah itu ada 2 jenis, sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa diuraikan, contohnya saja sisa makanan. Sampah, yuk buang sampah, membuang sampah pada tempatnya. Sampah, yuk buang sampah, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya sampah anorganik, sampah yang sulit diuraikan, contohnya saja plastik dan plastik, kresek dan juga wadah makanan. Bakar sampah organik supaya tidak jadi penyakit. Bakar sampah organik supaya tidak jadi penyakit. Pintar, berarti kemarin video yang Ibu kirim ada dilihat di rumah. Bagus, terima kasih ya Ibu semuanya. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Satu kali beri semangat, 2 kali beri semangat. Nah, yuk kita kembali ke papan tulis. Nah, yang kita nyanyikan tadi itu ada 2 jenis sampah. Nah, 2 jenis sampah. Nah, ini dia. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik itu sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Apa contohnya? Sayur-sayuran, apa lagi? Kulit telur, apa lagi? Daun-daun, apa lagi? Makanan yang sudah membusuk, apa lagi? Oh, tulang daging ikan dan lain-lain sebagainya. Jadi yang sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Nah, apa itu sampah anorganik? Sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah anorganik ini tidak dapat diuraikan. Apa contohnya? Tadi ada nyanyinya, Nak. Selanjutnya sampah anorganik. Apa, Bobi? Botol plastik. Apa lagi? Kresek. Apa lagi?
organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Nah, sampah-sampah tadi itu kalau kita bersihkan maka sampah itu tidak akan berserakan di mana-mana, ya. Tidak akan berserakan di mana-mana. Nah, dan Allah menyukai orang yang bersih. Nah, Allah menyukai orang yang bersih. Nah, di sini kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Jadi Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Baik bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih lingkungannya. Nah, ya, sampai ke rambut, kuku, semuanya harus bersih. Nah, Allah menyukai itu. Allah menyukai kebersihan. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya di tempat kita banyak sampahnya, maka harus kita ambil, kita buang ke tong sampah. Nah, sekarang ada ayat Al-Quran, yang menjelaskan tentang kebersihan ini. Apa dia? Yaitu terdapat di dalam surat At-Taubah. Surat apa, Nak? At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 108. Nah, ini dia tempatnya. Artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, jadi Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Jadi di sini kalau kita mau pergi sholat, ya anak ibu, kalau mau pergi sholat, pergi sembahyang, itu kan kita harus bersih dulu, kena bersih dulu, bersih pakaian kita, bersih tempat sholat kita, dan juga bersih diri kita. Nah, harus. Nah, ketika kita mau sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita bersuci dulu, membersihkan tubuh kita, membersihkan semuanya, maka setelah itu baru kita melaksanakan sholat. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Anak-anak itu semuanya ini ada tadi pagi mandi? Ada yang menggosok gigi? Ada yang kukunya panjang yang dipotong? Coba lihat kukunya. Ada yang hitam nggak kukunya? Nah, kalau hitam kukunya berarti di situ ada cacingnya. Nah, nanti dipotong ya, dipotong nanti di rumah. Nah, Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ya. Nah, selain ayat Al-Quran juga ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang menerangkan tentang kebersihan. Apa artinya? Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu suci. Nah, suci itu sama dengan bersih. Jadi sesungguhnya Allah itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, kemudian dari segi kesehatan itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Roni, Bapak olahraga kita, ya Nak ya. Pada Bapak kita persilakan. Bapak akan menjelaskan sedikit dari segi kesehatan. Kenapa tuh? Karena sampah ini merupakan sebuah cerminan untuk setiap individu di masyarakat dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kebersihan lingkungan dapat juga menciptakan lingkungan yang sehat dan juga terhindar dari berbagai penyakit. Nah, contohnya penyakit apa? Kalau sampahnya diare, apa lagi? Demam. Apa lagi? Batuk. Demam berdarah. Bosin. Oke. Dan juga muntaber kita yang harus kita lakukan agar sampah di lingkungan kita ini bersih. Apa usaha kita?
Tadi pagi apa yang kita lakukan sebelum baris? Membuang sampah. Ada tempatnya. Memilih Sampah. pas baris tadi ada Ibu Rosi menyuruh kita ngapain tadi itu? Memilih sampah. Nah, memilih sampah namanya adalah operasi semut. Pak, jangan lupa kesian semutnya kalau kena operasi. Operasi semut ini adalah kegiatan aksi atau bakti kita untuk melakukan atau memilih sampah yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu lebih oke. Guna operasi semut ini adalah kami mengajak seluruh warga sekolah memungut sampah di setiap pagi sebelum belajar untuk memilah sampah organik dan non organik serta membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Itu namanya mobil, bukan semutnya yang dioperasi ya mobil. Ya, itu sedikit Bapak jelaskan tentang sampah. Sampah itu juga kita juga memperkenalkan sampah baik kesehatan dan juga guna untuk kita semua. Sekian dari Bapak kembalikan kepada Abu Ak lagi. Anak-anak ibu semuanya. Nah, tadi kamu sudah mengetahui tentang jenis-jenis sampah, tentang hadis dan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sampah, dan juga tadi tentang cara memilah sampah, kemudian cara membersihkan lingkungan kita supaya terhindar dari penyakit, yaitu dengan cara operasi semut. Nah, untuk itu ibu dan bapak guru kamu ada menyediakan lembar kerja yang akan kamu kerjakan. Nah, di lembar kerja itu nanti kamu akan membuat mengenal macam-macam sampah. Kamu akan menjodohkan nama sampah dengan contoh gambarnya. Contoh sampah organik, mana yang termasuk sampah organik? Kamu tarik garis. Bisa nak? Bisa, ibu bagikan. Tolong diambil peralatan menulisnya. Ya, karena anak ibu semuanya sudah selesai. Buka wajahnya ya. Ya. Ini sampah bisa karena sebagian sampah organik. Ada di video. Sebelumnya kita lihat ya yang termasuk sampah organik apa saja tadi nak? Botol plastik, apa lagi? Kresek dan juga wadah makanan. Yang termasuk sampah organik. Jadi anorganik, yang organik lagi. Sisa-sisa makanan. Kemudian yang termasuk sampah B3 yaitu baterai dan kaleng-kaleng. Nah, siapa hari ini yang belajarnya merasa senang? Tunjuk tangan. Siapa hari ini yang belajarnya bersedih? Ada yang bersedih hari ini? Ada yang bilang? Terlebih dahulu kita berdoa. Di tempat duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita bersyukur.
agak keras saja Zaki ngapainnya. Bisa Zaki? Ya. Ya, ambil sini ya sama yang di buah. Kalau tak pandai katakan mama. Yuk, diapakan ya? Lai. Itu dulu kalian duit itu belum. Itu boleh siap nih. Kita boleh sih. Kalau duit itu kami yang belum boleh. Oleh apa?